Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Rahab dengan NIM 2307011952. Saya merupakan mahasiswa dari program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Riau. Baik, di sini saya akan menyelesaikan beberapa soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu oleh Pak Amun Amri. Nah, langsung saja kepada soal. Soal yang pertama yaitu adalah suatu gas ideal yang awalnya pada suhu 600 K dengan tekanan yaitu 10 bar mengalami siklus reversibel mekanis 4 langkah dalam suatu sistem tertutup, di mana langkah yang pertama ke langkah yang kedua yaitu mengalami tekanan menurun secara isotermal menjadi 3 bar, dan langkah yang kedua ke ketiga yaitu tekanan menurun pada volume konstan menjadi 2 bar, dan langkah yang ketiga ke langkah yang keempat yaitu volume menurun pada tekanan konstan, dan langkah yang keempat ke satu yaitu gas kembali secara adiabatik ke keadaan awalnya. Nah, untuk soal ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita selesaikan, yang dimana yang pertama itu adalah pertama, buatlah sketsa siklus pada diagram VV. Kemudian tentukan T dan P untuk keadaan 1, 2, 3, dan keempat. Kemudian hitunglah Q, W, delta AU dengan delta H dan untuk setiap langkah siklus. Dan di sini kita telah mengetahui bahwa beberapa data yang telah kita ketahui. Yang pertama itu adalah CP-nya. CP sama dengan 7/2. Dan juga kita telah mengetahui nilai R dan CP-nya yaitu adalah 5/2R. Dan untuk R-nya yaitu 8,1346 Joule mol K. Nah, langsung saja ke pembahasan dari soal ini. Di sini kita telah mengetahui beberapa tabel yang telah saya jabarkan. Step nomor 1, kita ketahui yaitu tekanan 10 bar dan untuk volumenya itu V1 dengan suhu 600 K. Dan untuk step nomor 2, kita telah mengetahui tekanannya itu adalah 3 bar dengan volume V2 dan untuk suhunya itu adalah 600 K. Dan step nomor 3, kita mengetahui tekanannya itu adalah 2 bar dengan volume V3 dengan suhu T3. Dengan step nomor 4, yaitu kita mengetahui tekanannya 2 bar dengan volume V4 dan T-nya T4. Nah, di sini kita akan mencari beberapa, yaitu kita akan mencari berapa nilai volume dari V1, V2, V3, V4. Dan untuk suhu, kita akan mencari suhu dari T3 dan T4. Nah, langsung saja ke pembahasan untuk penyelesaian masalah ini. Di sini kita akan, kita konversi konstan gas dalam bentuk bar dan meter kubik. Kan tadi kita telah mengetahui nih pada soal di mana nilai R telah kita ketahui, yaitu R sama dengan 8,1345 Joule mol. Dengan nilai K-nya yaitu adalah 8,314 dikali 10 pangkat min 5 bar meter kubik per mol K. Nah, untuk mencari volumenya, kita kan tadi kita belum ketahui nih volume V1, V2. Nah, kita akan mencari dengan menggunakan rumus nih. Mana nih? Kok nggak muncul? Nih. Kita pakai rumus yang ini. Bentar ya, saya pakai dulu. Nah, kita pakai ini. Saya pakai ini dulu. Kita menggunakan rumus yaitu RT per P dengan nilai, yaitu kita telah mengetahui kan tadi R-nya berapa. Nah, nih kita pakai rumus yang ini. Kita kan telah mengetahui nih R-nya berapa, T-nya berapa. Nah, kita tinggal masukkan aja. Kan udah kita ketahui nih. Kita tinggal masukkan RT per P di mana nilai R-nya itu 8,314 dikali dengan 10 pangkat min 5 bar meter kubik per mol. Nah, ditambah dengan 600 K dibagi dengan 10 bar, di mana hasilnya itu adalah 4,99 dikali dengan 10 pangkat min 3 meter kubik per mol. Nah, kan kita telah mengetahui nih. Nah, untuk nilai ininya, dan untuk nilai ini V2, kita masukkan rumusnya itu P1 dikali dengan V1 per P2, sehingga hasilnya yaitu yang kita dapatkan adalah 10
10 bar ditambah dengan 4,99 dikali dengan 10 pangkat min 3 meter kubik per mol dibagi 3 bar. Nah, sehingga hasilnya ini 0,017 meter kubik per mol. Dan untuk mencari nilai T-nya, nilai untuk suhu T3, tadi kan suhu T3 belum kita ketahui nih, dengan kita pakai rumus nih, T3, nih. Nah, T3 sama dengan P3 kali T2 per P2, di mana nilainya itu 2 bar dikali dengan 600 bagi 3 sama dengan 400K. Nah, selanjutnya itu untuk mencari nilai T akhirnya, yaitu adalah kita menggunakan rumus nih. PP per R, yaitu kan ini kita telah ketahui nih nilai V-nya, masukkan 2 bar dikali dengan 0,016 meter kubik per mol dibagi dengan nih R. Kita kan udah ketahui nih berapa tadi nilai R-nya, masukkanlah nilai R-nya itu adalah 8,314 dikali 10 pangkat min 5 bar meter kubik per mol, sehingga hasilnya yang kita ketahui itu adalah 379K. Nah, sehingga kita dapat memasukkan pada kolom yang pertama tadi, kan tabel tadi belum terisi nih. Nah, kita masukkanlah nilai hasil yang telah kita dapatkan. Di mana pada step nomor 1, kan tadi kita ketahui ini 10 bar. Nah, masukkanlah volume yang telah kita dapatkan yang tadi, yaitu 4,99 dikali 10 pangkat min 3 dengan suhunya tadi kan udah ketahui juga, yaitu 600K. Nah, untuk step kedua yang telah kita ketahui tadi kan baru tekanannya itu 3 bar. Nah, setelah kita penyelesaian tadi, maka kita akan masukkan pada tabel ini hasil yang kita dapat, yaitu adalah 0,017 dengan suhu 600K. 600 ini kan sudah kita ketahui ini tadi. Nah, untuk step nomor 3 yaitu tekanan 3 bar, dan untuk volumenya itu adalah 0,017 dengan suhu. Nah, di sini tadi yang kita cari nih. Nih, kita udah ketahui ini kan berapa, dan ini juga dengan step nomor 3 kita telah mengetahui suhunya itu 400, dan untuk step keempat kita telah mengetahui volume dan suhunya, itu volumenya 0,016 dengan suhu yaitu 379K. Nah, ini adalah gambar grafik dari hubungan keempat tadi, di mana ini tuh adalah, nah, di sini tuh yaitu terjadinya konversi isotermal. Di 1 dan 2 terjadi konversi isotermal. Dan untuk yang kedua ke ketiga, nah ini titiknya. Di sini tuh terjadinya itu adalah pendinginan isotermal. Dan 3 ke 4, nah titiknya itu yang titiknya yang ini. Nah, yang ini. Titiknya itu yang ini, yaitu di sini terjadi yaitu konversi isotermal. Dan untuk titik yang keempat, nah ini titik keempat, kita tandai dulu. Ini titik keempat. Nah, untuk titik keempat ini pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, di titik yang keempat ini 4 ke 1, yaitu terjadinya di sini konstanta gas. Nah, selanjutnya itu adalah, nah di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang telah saya sampaikan tadi. Kan tadi langkah 1 ke langkah 2 itu terjadinya konversi isotermal. Nah, kita menggunakan rumus yaitu di sini Q sama dengan min RT ln P2 per P1, di mana RT tadi kan sudah diketahui nih, min 8,314 Joule per mol dikali dengan 600 ln 3 bar per 10 bar. Nah, sehingga hasilnya kita mendapatkan 6,01 dikali 10 pangkat 3 Joule per mol. Sehingga dengan rumus W sama dengan min Q. Nah, Q kan telah kita ketahui nih berapa nilainya. Nah, tinggal kita masukkan W sama dengan min 6,01 dikali 10 pangkat 3 Joule per mol, di mana delta U nya yaitu sama dengan 0, dan untuk delta H nya sama dengan 0. Nah, lanjut. Nah, di sini yaitu langkah 2 ke langkah 3 terjadinya itu pendinginan isotermal. Dengan rumus sama seperti pada langkah 1 tadi, yaitu Q sama dengan CV T3 dikurang T2. Nah, di sini kan kita untuk mencari langkah 2 dan 3. Nah, kita masukkan nih 3 dikurang 2. Nah, masuklah nilainya berapa. CV-nya kan udah kita ketahui, nah 5/2. Tadi di awal telah saya bilang kan CV-nya itu 5/2. Nah, kita tinggal masukkan nilai T3-nya berapa. Masukkanlah 8,314 dikurang dengan T2. T2-nya berapa? 400 dikurang 600. Nah, sehingga kita mendapatkan nilainya min 4,16 dikali 10 pangkat 3 Joule per mol. Nah, sama juga rumus W-nya, sehingga hasil yang kita dapatkan yaitu W sama dengan 0. Dan untuk delta U-nya, kita pakai rumus
rumus Q kan udah ketahui nih. Nih, nilai Q-nya itu nih. Nah, kita kan udah ketahui nih nilai Q. Masuklah di sini nilai Q-nya berapa. Untuk delta U sama dengan Q, masuklah kan yang di atas ini yang udah kita ketahui ini, masukkan sini. Sehingga hasilnya itu adalah min 4,16 dikali dengan 10 pangkat 3 Joule per mol. Dan untuk delta H-nya kita pakai rumus Cp T3 kurang T2. Cp-nya kan tadi udah diketahui juga di awal nih kan, yang telah diketahui di soal sebelum kita masuk ke pembahasan. Dengan nilai Cp-nya itu 7/2. Nah, T3 dan T2-nya kita masukkan saja. T3 itu nilainya itu 8,314 Joule per mol dikurang dengan 400 kurang 600. Sehingga hasil yang kita dapatkan yaitu adalah min 5,82 pangkat 10 min 5,82 times 10 pangkat 3 Joule per mol. Nah, untuk langkah ketiga ke langkah keempat yaitu terjadinya kompresi isobarik. Di mana kompresi isobarik ini yaitu adalah kita menggunakan rumus sama seperti langkah 1 ke kedua, langkah 2 ke ketiga, dan begitu juga langkah 3 ke keempat. Kita menggunakan rumus yang sama yaitu Q sama dengan Cp T4 dikurang T3 sama dengan Cp ini kan kita ketahui ini tadi di awal, di pembahasan di awal di soal. Nah, kita masukkan saja Cp-nya itu 7/2 dikali dengan T4 dikurang T3. T4-nya kan udah kita ketahui juga nih ya, tinggal masukkan saja. T4 sama dengan 8,314 dikurang dengan T3. T3-nya berapa? Nah, nih T3-nya itu nih 379 dikurang 400, sehingga hasil yang kita dapatkan yaitu adalah min 616 Joule per mol. Dan untuk nilai W-nya yaitu min R T4 dikurang T3. Kan R-nya juga udah kita ketahui ini kan, tinggal masukkan aja. Sehingga hasil yang kita dapatkan yaitu adalah 175 Joule per mol. Dan untuk delta U-nya sama juga seperti pembahasan awal-awal saja, tinggal kita masukkan angka dan rumus. Kita masukkan angka yang berbeda yaitu kita masukkan di T3-nya berapa, T4-nya berapa. Kan tadi udah kita ketahui nih di awal yang telah saya selesaikan tadi, penjabaran yang telah saya ucapkan tadi. Masuklah itu. Nah, sehingga hasil yang kita dapatkan yaitu adalah min 440. Dan untuk delta H-nya yaitu, nah ini kan kita dapat nih yang ini. Nah, ini masuklah ini yang 416 nih, sehingga delta H-nya kita dapatkan yaitu adalah min 616 Joule per mol. Nah, untuk langkah 4 ke langkah 1 itu terjadinya adalah pemanasan adiabatik. Di mana pada pemanasan adiabatik ini sama juga seperti pada rumus-rumus langkah 1, 2, 3, dan ini langkah keempat. Di mana kita mendapatkan nilai Q yaitu 0, dan untuk W-nya kita menggunakan rumus Cp T1 dikurang dengan T4. Nah, kan kita sudah mendapatkan hasil ini berapa tadi? Nah, tinggal masukkan saja angkanya. Sehingga hasil yang kita dapatkan yaitu adalah 5/2 kali 8,314 Joule per mol K dikali dengan 600 kurang 379. Sehingga hasilnya itu ini 4,60 dikali dengan 10 pangkat 3 Joule per mol. Dan untuk delta U-nya kan udah ketahui nih, tinggal masukkan saja di sini. Nih 4,60 dikali 10 pangkat 3. Dan untuk delta H-nya kita pakai rumus sama seperti awal-awalan juga, seperti langkah 1, 2, 3. Nah, masukkan juga seperti tadi CV sama dengan, cuman di sini kan kita untuk mengetahui, di sini kita pakai langkah 4 dan langkah 1. Nah, tinggal masukkan saja T1-nya berapa, T4-nya berapa. Nah, dapatlah hasilnya nih 6,44 dikali 10 pangkat 3. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu di mana pertanyaannya adalah suatu gas ideal awalnya pada suhu 300,15 K dengan suhu 300 derajat Celcius dan tekanannya itu adalah 100 kPa. Sehingga ini mengalami beberapa proses siklus dalam sistem tertutup, di mana dalam proses reversible mekanis gas tersebut pertama-tama dikompresi secara adiabatik hingga 500 kPa, kemudian didinginkan pada tekanan konstan 500 kPa hingga didinginkan pada tekanan konstan 500 kPa hingga 303,15 K pada suhu yaitu 30 derajat Celcius, dan akhirnya diekspansi secara isotermal ke keadaan semula. Nah, siklus tersebut melalui perubahan keadaan yang sama persis, tetapi setiap langkah bersifat irreversible dengan efisiensi 80% dibandingkan dengan proses reversible mekanis yang sesuai. Nah, kita ambil Cp-nya itu adalah 7/2 R dan Cp-nya itu adalah 5/2 R. Nah, langsung saja ke penyelesaian. Nah, di sini kan kita udah mengetahui ini tadi, ini R-nya berapa.
Dan untuk nilai Y-nya kita pakai rumus CP per CV, di mana CP-nya yaitu adalah 3,5 dibagi dengan 2,5 hingga kita mendapatkanlah 1,4. Nah, ini adalah diagram VV-nya, di mana di sini pada nih, ini pada ini kan nih sub titik 1 nih dengan nilai 3,313,15 K, yaitu terjadinya sketsa siklus pada diagram PV. Dan untuk yang kedua yaitu adalah ini, nah, nih titiknya. Titik kedua nih yaitu adalah tentukan T dan P untuk keadaan 1, 2, 3 dan 4-nya. Maaf, ini adalah titik T2-nya dan ini adalah titik T3-nya, yaitu kita ketahui 313,15 K. Nah, untuk penyelesaiannya di mana kita menggunakan langkah 1 hingga ke langkah 2, yaitu hubungan antara titik 1 dan titik 2. Kita menggunakan rumus nih. Rumus persamaan nih. Sehingga hasil yang kita dapatkan yaitu adalah pada nilai 496K. Dan untuk delta U-nya dengan rumus yang kita gunakan ini, dengan rumus yang telah kita masukkan nih, kita pakai rumus ini. Nah, sehingga hasil yang didapatkan yaitu adalah 2231,1 Joule per mol. Dan untuk delta H-nya kita menggunakan rumus yang sama, rumus ini dari sini nih. Dengan hasil yang kita dapatkan yaitu nih 3.718,5 Joule per mol. Dan untuk delta U-nya kita tinggal masukkan ini. Kan tidak, kita menggunakan rumus Q ditambah W sama dengan W, dan untuk W-nya yaitu sama dengan delta U sama dengan, kan kita ketahui ini tadi delta U-nya berapa nih. Nih delta U yang saya coretnya. Sehingga kita masukkan saja yaitu 2231,1 Joule per mol. Dan untuk langkah 2 ketiga yaitu terjadinya proses isobarik. Nah, rumusnya sama juga, kita menggunakan rumus seperti tadi yaitu nih. Cuman yang kita cari ini kan 2 ketiga. Nah, kita tinggal bedakannya yaitu kita menggunakan rumus yang ini. Sehingga hasilnya yang kita dapatkan sama ini juga. Selanjutnya langkah 31 sama juga, kita tinggal masukkan nilainya. Untuk hasilnya itu adalah kita mendapatkan nilai 44.099,8 Joule per mol, dan untuk W-nya itu sama dengan 0, dan untuk W-nya sama dengan min 4099,8 Joule per mol. Dan untuk keseluruhan siklus yang kita dapatkan yaitu ini. Kita masukkanlah semua kan, kita totalkanlah. Nih 2231,1 tadi kita kurang sehingga ditambah 0 hingga hasilnya menjadi 0. Begitu juga, sama juga dengan delta H-nya. Kita kurangkan, karena nilainya sama ya hasilnya tetap 0. Dan untuk Q-nya, tadi kan kita dapatkan pertama 0. Dapat yang kedua yaitu 3.718,5, dan untuk ini dan kita tambah dengan 4.099,8 sehingga dapatlah 381,3 Joule per mol. Dan untuk W-nya juga sama. Kita dapatkan yang tadi, jumlahkan, kemudian kurangkan hingga dapatlah min 381,30. Nah, mungkin sekian penjabaran penyelesaian soal dari saya. Jika ada yang kurang tepat atau kurang benar, saya mohon maaf terlebih dahulu. Sekian penjabaran penyelesaian materi dari saya sudahi dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.